Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala untuk semesta alam. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, begitu pula pada para sahabatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran banyak sekali petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengarahkan kita agar kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Oleh karena itu, barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, fala yadhillu wa la yashqa, dia tidak akan tersesat dan juga dia tidak akan mencela. Kata Ibnu Abbas, yadhillu maksudnya adalah fala yadhillu di dunia tidak akan tersesat. Wala yashqa maksudnya adalah tidak akan sengsara ketika di akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita memperoleh pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam mengkaji Al-Quran, dalam membaca Al-Quran, maka baiknya kita memperhatikan adab-adab di dalam membaca Al-Quran. Di pertemuan sebelumnya kita telah sampai ke poin 10, ya, poin 10 dalam adab membaca Al-Quran. Insyaallah kita lanjutkan poin yang ke-11. Disunahkan membaca isti'adzah dan basmalah ketika memulai membaca Al-Quran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, isti'adzah itu kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan yang terkutuk. Maksudnya dari godaan setan yang terkutuk. Kalimat ini sangat penting sekali diucapkan sebelum kita membaca Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita sebelum tilawah Al-Quran membaca kalimat isti'adzah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 98, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Fa idza qara'tal Qur'an ay fa idza aradta an taqra'al Qur'an, apabila engkau ingin hendak membaca Al-Quran, maka beristi'adzah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setan adalah musuh nyata bagi kita. Dan setan berusaha semaksimal mungkin memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setan tahu bahwa mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran, merenungi ayat-ayat Al-Quran, ini jalan hidayah. Faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat.
Oleh karena itu, ya, setan berusaha semaksimal mungkin memalingkan manusia, memalingkan kaum muslimin dari tilawah Al-Quran, memahami Al-Quran, menghayati Al-Quran. Nah, syariat Islam ini memerintahkan pada kita untuk melindungi godaan setan tersebut. Maka sebelum kita membaca Al-Quran, maka hendaknya kita membaca isti'adah, ya, membaca ta'awudz, ya, membaca kalimat, ya, membaca ta'awudz, membaca kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pada baca Allah Subhanahu wa taala, membaca ta'awudz di sini pada saat kita membaca Al-Quran, ya, baik ketika sholat maupun ketika di luar sholat. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, ya. Hadis ini sahih dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan apabila Rasulullah SAW berdiri untuk menunaikan salat malam, beliau bertakbir, kemudian beliau membaca doa iftitah, yaitu Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairuka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca la ilaha illallah 3 kali. Kemudian beliau membaca Allahu akbar kabira, beliau baca 3 kali. Lantas sebelum membaca surat Al-Fatihah, beliau sallallahu alaihi wasallam membaca, ya, ta'awudz, yaitu dengan redaksi a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dari sini para ulama menyebutkan ada beberapa bentuk ta'awudz. Ya, dari sini para ulama mengatakan ada beberapa bentuk ta'awudz. Bentuk yang ta'awudz yang pertama adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Simpel, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Kita mau membaca Al-Quran, ya, misalkan kita sampai pertengahan surat Al-Kahfi, ya, tentunya sebelum membaca Al-Quran kita thaharah terlebih dahulu, wudu terlebih dahulu, kemudian kita ambil mushaf, ya. Kita mulai dari pertengahan surat Al-Kahfi misalkan, ya, maka kita baca ta'awudz, ya, isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kalau mulainya dari awal, ya, sudah ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian dianjurkan bagi kita untuk membaca apa? Baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu bentuk lafaz ta'awudz yang pertama. Kemudian bentuk lafaz ta'awudz yang kedua, ya, bentuk lafaz ta'awudz yang kedua, a'udzu bis-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. A'udzu bis-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ini bentuk lafaz ta'awudz yang kedua, ya. A'udzu, aku berlindung. Bis-sami', bis-sami' dengan zat yang maha mendengar, ya. Maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Sampai-sampai suara bisik-bisik itu terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berada di atas langit yang ketujuh. Maha mendengar Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak seperti mendengarnya, ya, manusia yang terbatas, ya. Sampai daun jatuh pun Allah Subhanahu wa taala mendengar. Kemudian Al-Alim, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui apa yang telah terjadi, sedang terjadi,
dan Allah pun mengetahui apa yang akan terjadi. Ini pengetahuan Allah sangat luas sekali, ya. Dan pengetahuan Allah, ilmu Allah itu tidak didahului oleh kejahilan. Beda dengan manusia, ya. Manusia, ya, itu pengetahuannya didahului oleh kejahilan. Minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Jadi seorang baca kalimat ini, dia minta perlindungan kepada Allah, Zat yang maha sempurna, yang maha mendengar. Ketika kita berlindung kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan perlindungan kepada kita. Zat yang mengetahui, ya, bahwa setan itu senantiasa menggoda manusia, termasuk ketika mentilawah. Maka kita berlindung kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mengusir godaan setan dari kita, mengusir bisikan-bisikan setan dari hati kita, ya. Kemudian hadirin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya bentuk lafaz ta'awudz yang ketiga adalah a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya. Saya ulangi, ya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini lafaz ta'awudz yang ketiga, ya. Hadirin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Selanjutnya, ketika kita membaca Al-Quran dimulai dari awal surah, maka samping kita membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hendaknya kita membaca basmalah, baca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 400. Pada suatu hari Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat. Tiba-tiba beliau SAW pingsan, kemudian beliau siuman, lantas beliau senyum. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau senyum?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Tadi malaikat Jibril menurunkan kepada, ya, Al-Quran, lantas beliau sallallahu alaihi wasallam baca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tayna dal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Dia menunjukkan anjuran untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya, di awal surah, ya. Hadirin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya poin yang ke-12, disunahkan pada saat kita membaca Al-Quran, maka hendaknya kita membaca Al-Quran dengan tartil, dengan perlahan-lahan, suara jelas. Kemudian, ya, jika membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid, dan hendaknya tinggalkan ketika membaca Al-Quran tergesa-gesa ataupun terburu-buru. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita membaca Al-Quran dengan tartil. Warattil Qur'ana tartila. Surat Al-Muzammil ayat, ya. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Apa yang dimaksud dengan tartil itu sendiri? Ya, para ulama menyatakan, ya, antaranya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ulama dari kalangan
sahabat Abbas ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Maksudnya kata beliau, ya, bacalah Al-Qur'an dengan sejelas-jelasnya. Kata beliau, dengan suara yang jelas, makhraj hurufnya juga jelas, ya. Kemudian kata Abu Ishaq, ya, bacaan tartil di sini adalah bacaan yang jelas. Bacaan yang jelas ini tidak mungkin terwujud dengan tergesa-gesa. Dan masuk kategori bacaan tartil, ya, adalah pada saat seorang membaca hendaknya mencermati huruf-hurufnya. Ha, baca ha bukan ha, ya. Ghain baca gha, ya. Jadi sesuai dengan makhraj hurufnya, benar-benar mencermati, ya, huruf tersebut, ya, dan memberikan hak huruf itu. Huruf po, ya, gimana cara pengucapannya? Nah, kemudian ketika qalqalah, bagaimana mengucapkannya? Ini baca tartil, ya. Ilmu Abu Ishaq. Ya. Jadi kalau kita mengambil kesimpulan bahwa tartil di sini yang pertama adalah jika seorang membaca Al-Quran itu perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, itu bagian dari tartil. Kemudian yang kedua yang masuk tartil di sini adalah, ya, jika seorang membaca Al-Quran itu jelas, ya, jelas. Yang ketiga, ya, yang maksud dengan tartil ini mencermati hurufnya, ya, memberikan huruf sesuai dengan haknya. Artinya di sini ketika seorang membaca Al-Quran hendaknya membaca Al-Quran itu sesuai dengan tajwidnya, ya, sesuai dengan makhraj hurufnya. Ini membaca Al-Quran dengan tartil. Hadirin dalam mata Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari Abu Jabrah radhiyallahu anhu, ya, ia pernah berkata kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya, wahai Abdullah bin Abbas, sesungguhnya aku cepat di dalam membaca Al-Quran. Bahkan aku menghatamkan Al-Quran itu selama 3 hari. 3 hari khatam. Berarti sehari berapa juz? Sehari 10 juz. 3 hari khatam, ya. Ini Abu Jawa mengatakan demikian kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya. Setelah itu, ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, ya, bahwa aku membaca surat Al-Baqarah dalam satu malam. Aku baca dengan merenunginya, aku baca dengan menghayatinya, aku baca dengan tartil. Itu lebih baik dibandingkan, ya, seperti engkau yang lakukan. Engkau membaca, ya, 3 hari khatam Al-Quran, berarti 1 hari 10 juz. Ini menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu demikian. Pada mata Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu, ya, jika kita membaca Al-Quran itu dengan tartil. Selanjutnya, poin yang ke-13, ya, poin yang ke-13, ya, terkait dengan adab dalam membaca Al-Quran dijelaskan oleh para ulama, ya, disunahkan memanjangkan bacaan Al-Quran, ya. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi ketika Rasulullah SAW membaca Al-Quran itu, ya, memanjangkan. Gimana maksudnya?
Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika membaca Al-Quran beliau memanjangkan. Anas memberikan contoh ya, sehingga apa? Bacaan Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan terburu-buru, diberikan haknya ya. 4 atau 6 atau minimal 2. Ini yang ya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang 14 ya, hendaknya pada saat kita membaca Al-Quran kita berusaha ya untuk ya memperbagus bacaan kita ya, memperbagus bacaan kita. Caranya biasanya dengan mendengar tilawah para qari ya, sehingga ada nada-nada yang memang bagus di sana. Yang penting tidak berlebihan. Ya, para qari luar negeri itu kan banyak ya, mau sudes atau sureng ya, atau musyair rosid ya, atau ya qari yang lain ya. Silakan mendengarkan surat Al-Ikhlas ya, Al-Ikhlas ya. Didengarkan berkali-kali. Barangkali ketika kita ya membaca Al-Quran surat Al-Ikhlas ya, tidak mendengarkan para qari, nada kita datang saja ya, nada kita datang. Nah, ketika kita mendengarkan qari tersebut, jadi memperbagusnya ya, panjang pendek ini berbagus, kemudian ya apa namanya, nada-nadanya diperbagus ya. Ini jadi ya, meskipun nanti ya suara kita kurang bagus, bacaan yang juga sesuai dengan tajwid, kita mengikuti irama-irama para qari, bacaannya menjadi bagus ya. Rasulullah SAW ini ya, ketika membaca Al-Quran baca dengan bacaan yang bagus. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, atau aku mendengar Rasulullah SAW membaca Wattini waz-zaitun ketika sholat Isya ya. Kemudian kata Marah, aku tidak mendengar seorang pun yang suara bacaannya lebih bagus daripada bacaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadisnya riwayat Imam Bukhari 769. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita lihat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kepada kita ya, agar kita berusaha untuk membaca Al-Quran ya dengan suara yang bagus. Rasulullah SAW, zayyinu aswatakum bil Quran. Hiasilah suara kalian dengan bacaan Al-Quran. Perbaguslah suara kalian pada saat kalian ya membaca Al-Quran. Hadisnya riwayat Abu Dawud ya, nomor ya 1468 ya. Derajat hadis ini sahih. Kalau kita ya sudah berusaha namun suaranya seperti itu ya, ya memang pas-pasan, dikaruniainya seperti itu, fattaqullaha mastata'tum ya. Allah Subhanahu wa taala ya tidak memberikan ban kecuali dengan sanggupan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang penting kita sudah berusaha untuk belajar ya, membaca Al-Quran dengan bacaan yang bagus sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid ya. Kemudian kita berusaha untuk mendengarkan atau mendengar ya qari yang bacaannya bagus, agar suara kita atau bacaan kita lebih bagus lagi. Namun kalau sudah seperti itu juga ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, karena memang suara bagus itu adalah
anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya yang ke-15, menangis ketika ya membaca Al-Qur'an atau ketika mendengarnya. Ya. Kalau kita lihat ya generasi-generasi terdahulu, ya, mereka pada saat membaca Al-Qur'an maka kadang mereka menangis karena mereka menghayati, merenungi apa yang mereka baca. Ya. Jadi di antara perkara yang menyebabkan menangis, ya, tahu artinya, ya, tahu tafsirnya, ya, itu jadi paham, ya, ya, hal ciptanya tahu. Nah, Rasulullah SAW pun demikian, ya, ketika membaca Al-Quran, kadang beliau membaca Al-Quran, ya, sambil menangis. Ya. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Shuhair meriwayatkan bahwa pada satu hari aku mendatangi Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu beliau SAW sedang mengerjakan sholat. Ya. Kemudian ya kata Shuhair bahwa dari tenggorokan beliau SAW terdengar suara bergemuruh seperti ya bergemuruhnya periuk. Kemudian kata Abdullah bin Shuhair, ternyata ya Rasulullah SAW pada saat itu sedang menangis. Begitu. Kemudian Abdullah bin Sadat menyatakan, ya, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu terseduh-seduh. Ya. Padahal, ya, kata Abdullah bin Sadat, aku berada di saf yang terakhir. Abdullah bin Sadat sholat, tentunya ini sholat berjamaah. Kemudian yang menjadi imam pada saat itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pada saat membaca Al-Quran nangis terseduh-seduh. Apa yang dibaca? Yang dibaca oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah qala innama ashku bakti wa husni ila Allah. Sungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihan. Ya. Surat Yusuf ayat 80. Ini dibaca oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu secara berulang-ulang, sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu menangis. Nah, Masya Allah, ya. Ya. Jadi kalau kita benar-benar menghayati, ya, bacaan Al-Quran kita, ya, Allah memberikan kepada kita nangis. Terkadang juga disebabkan karena hati kita kurang bersih, karena kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, ya. Kemudian kita kurang mengingat alam akhirat, ya, sehingga kadang kita susah sekali untuk meneteskan air mata pada saat, ya, membaca Al-Quran. Faktor yang lain juga disebabkan karena kita, ya, kurang mengetahui tentang tafsir ayat tersebut. Kalau kita mengetahui tentang tafsir ayat tersebut, ya, menjadikan kita akan menanya. Seperti misalkan ketika seorang, ya, membaca surat Al-Qari'ah, kemudian pada ayat, kalau tahu tafsirnya dia renungi dalam-dalam, ya, kemudian dia hayati, ya, bisa jadi akan menangis. Karena ruhaniyah, api yang sangat panas, kata Ibnu Katsir, ya, syadidatul hararah, ya, sangat panas api, ya. Kemudian kalau dia tahu juga ini sangat panas, bahwa api neraka dibandingkan dengan api dunia, ya, itu 69 kali lipat.
Atau ketika membaca surat Al-Zalzalah, ya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, ya. Pada hari itu bumi menceritakan kejadiannya. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna ma yauma idzin tuhadditsu akhbaraha?" Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan pada hari itu bumi akan menceritakan kejadian? Maka para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Kemudian kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, melakukan perbuatan kebaikan ataupun keburukan kecuali bumi akan menjadi saksi bagi dirinya, dan bumi akan berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, fulan telah berbuat ini hari itu." Ya. Itu. Jadi kalau merenunginya, oh maknanya seperti ini, ya. Itu akan lebih menghayati lagi, bahkan nanti akan bisa ya mencucurkan air mata. Ya. Kemudian contoh lagi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu fi asfalis safilin. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Ya. Manusia berjalan dengan tegak berjalannya, tidak seperti halnya binatang. Binatang berjalan dengan merangkak. Ya. Coba kalau manusia berjalan dengan merangkak. Kemudian susunan tubuh manusia sangat istimewa sekali. Allah letakkan pada tempatnya masing-masing. Mata letakkan di wajah. Coba kalau mata letakkan di perut, mata letakkan di punggung, ya. Jadi manusia diciptakan dengan sebaik-baik bentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala ya mengembalikannya ke tempat yang paling rendah. Apa itu? Api neraka Jahannam. Tempat yang paling rendah. Api neraka Jahannam. Ya. Di dalam merenungi ayat ini kan jadi kita tahu tentang ya hari akhirat, ya, di mana manusia ketika tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka balasannya adalah api neraka Jahannam. Ya. Atau misalkan ya kita merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kebaikan ataupun keburukan sekecil apapun, sebesar hisabi, itu pasti orang yang melakukannya akan melihat balasannya di akhirat kelak. Ya. Sehingga kalau merenung ayat ini, ya, itu akan menangis, akan sadar, ya, dan akan bersegera dalam menjalankan kebajikan serta meninggalkan ya dan keburukan. Ya. Pada mata Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, pada saat kita membaca Al-Quran, dianjurkan pada saat kita membaca Al-Quran untuk dikeraskan bacaannya, ya, bukan sir pelan banget, ya. Seperti orang ketika menunaikan sholat zuhur ataupun sholat asar kan pelan, ya. Tapi anjurannya adalah ya dikeraskan, ya. Jadi lisan kita itu mengeluarkan suara. Oleh karena itu, ya, dalam banyak hadis kan, ya, Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang masalah qiraah, iqra, bacalah. Artinya mengeluarkan suara saja. Iqra'ul Qur'an, fa inna ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabi. Bacalah Al-Qur'an, sungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi pembaca. Baca.
Baca berarti mengeluarkan suara, ya, bukan sir, bukan baca pelan. Kemudian man qara harfan minal Quran falau bihasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya satu kebajikan. Satu kebajikan dilipat gandakan menjadi 10 kebajikan. Di satu huruf seorang baca Al-Quran maka akan mendapatkan 10 kebajikan. Namun ingat, ya, ketika kita membaca Al-Quran dan mengeluarkan suara, ya, itu pun hendaknya kita memperhatikan orang-orang yang di sekitar kita, ya. Seperti misalkan ketika ada orang yang di sekitar kita, ya, ternyata menaikkan sholat sunnah, ya, maka kita hendaknya toleransi, ya, jangan mengganggu dia, ya. Pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW sedang sholat, di belakang Rasulullah SAW ada seorang sahabat, ya, yang mana sahabat tersebut ketika membaca bacaan sholat terlalu keras. Setelah selesai sholat tegur oleh Rasulullah SAW. Kata Rasul, setiap dari kita itu sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yajhal ba'dukum ba'dan bil Quran. Janganlah sebagian kalian dengan sebagian yang lain mengeraskan Al-Quran. Ini 6 poin yang kita bahas terkait dengan masalah adab di dalam membaca Al-Quran. Jadi kita bahas adab membaca Al-Quran sampai poin yang ke-16, ya. Allah a'lam bishawab. Barangkali ada tambahan ataupun ada pertanyaan, silakan. Ya. Mana adab-adab masuk masjid. Secara global, ya, pemberi syariat ini itu Rasulullah SAW, ya, telah menjelaskan kepada kita ada beberapa adab-adab masuk masjid. Di antara adab masuk masjid adalah pada saat kita masuk masjid hendaknya melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu, ya, dan membaca doa apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmat, ya. Dalam hadis yang lain tambah dengan sholawat, ya, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian, ya, hadirin rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ini penting sekali. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW mencontohnya karena Nabi SAW menyebut tayammum di tanahmulihi wa tarujulihi wa kuburihi wa fisyahni kulli. Jadi beliau SAW menyukai anggota badan yang kanan, menyukai mendahulukan anggota badan yang kanan dalam memakai sendal, kemudian dalam beristir, dalam bersuci, dan dalam segala suatu perkara yang mengandung kemuliaan, kebaikan. Masuk masjid, ya, mengandung kemuliaan, keagungan, sehingga ketika kita masuk masjid maka, ya, hendaknya kita dahulukan anggota yang kanan, itu langkahkan kaki kita yang kanan terlebih dahulu, ya. Kemudian membaca doa memohon li Allah warahmati. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada saat, ya, kita masuk masjid lantas, ya, kita, ya, menunaikan sholat tahiyatul masjid, ya, kalau memang kita memiliki wudu, ya, kalau kita memiliki wudu, maka kita, ya,
menunaikan sholat 2 rakaat. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dawal halukum masjid fala yajlis hatta yarka' rak'atain." Ya. Apabila salah seorang di antara kalian ya masuk ya masjid ya, maka hendaklah melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya, jangan duduk sampai kalian melaksanakan sholat 2 rakaat. Sampai-sampai ketika Rasulullah SAW sedang khutbah Jumat, ya, kemudian ada sahabat masuk masjid langsung duduk, kata Rasul, ya, ya, sholli rak'atain, berdirilah, ya, tunaikan sholat, ya, berapa rakaat? 2 rakaat, ya. Kemudian yang ketiga, hadirnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita ya masuk masjid, ya, sementara azan dikumandangkan, ya, azan dikumandangkan, ya, apa kita sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu atau menurunkan kumandang azan? Ya, kalau sholatnya bukan sholat Jumat, ya, maka kita apa? Meniraukan kumandang azan terlebih dahulu, ya. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadits yang sahih, ya, bahwa apabila muadzin mengumandangkan azan, faqulu misla ma yaqulul muadzin, ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin, kecuali apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ketika muadzin mengucapkan kalimat itu, maka jawabannya apa? La haula wa la quwwata illa billah. Iya. Beliau bersabda, "Idza sami'tum nida faqulu misla ma yaqulul muadzin." Apabila kalian mendengar kumandang azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian kata beliau, bacalah sholawat. Paling pendek, Allahumma sholli ala Muhammad. Dan setelah membaca sholawat, kata beliau, mintalah wasilah wal fadilah untukku, yaitu membaca doa dan Allahumma rabb hadhihi da'watit tamah was shalatil qa'imah ati Muhammadin al-wasilah wal fadilah wab'athu maqama mahmudan alladhi wa'ata. Ya, kalau sudah seperti itu, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, kata Rasulullah SAW, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Itu kan masya Allah, ya, bentuk-bentuk syafaat Rasul kan macam-macam. Di antaranya ada seorang yang akidahnya menang, dia di dunia ini tidak berbuat syirik, ya, cuma dia melakukan dosa-dosa besar, ya, melakukan dosa-dosa besar. Dia sebetulnya jadi penghuni api neraka jahanam, ya, tapi dengan syafaat Nabi Muhammad SAW dia dimasukkan ke dalam surga, ya. Sebetulnya dia masuk api neraka jahanam terlebih dahulu karena dosa-dosa besar dia sudah dibersihkan dan mendapat syafaat, ya, dia langsung masuk surga. Ada juga, ya, yang seorang memiliki timbangan keburukan lebih berat dibandingkan dengan timbangan kebaikan, dia disiksa, kemudian dia dapat syafaat dari Muhammad, ya, sehingga dia dikeluarkan dari api neraka jahanam. Jadi penting, ya, ketika kita mendengar suara azan, ikuti suara muadzin, kemudian membaca sholawat 1 kali, Allahumma sholli ala Muhammad 1 kali, ya. Atau kalau mau sholawat lengkap, sholawat Ibrahimiyah, sholawat ketika tasyahud akhir, kemudian membaca doa azan. Ini amalan bagi orang yang ingin mendapatkan syafaat dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Kemudian ketika berada di masjid, ya, hendaknya tidak teriak-teriak, ya. Kemudian tidak mengganggu orang lain, ya, menjaga kebersihan,
ya, dan kebersihan. Nah ini diantara adab-adab ya di masjid. Insya Allah nanti ya, kalau kita sudah selesai ya membahas tentang masalah ya adab membaca Al-Quran, kita akan bahas tentang adab-adab di masjid. Ini adab-adab membaca Al-Quran kurang lebih ada 23 poin. Baru poin yang ke-16. Insya Allah pekan depan selesaikan adab-adab baca Al-Quran, kemudian selanjutnya adab-adab di masjid. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam. Di dalam Al-Quran kan disebutkan wahida pemutahuan matahari mulai. Nah, setahu saya kalau untuk masalah ta'awud itu mungkin yang paling tepat yang itu ya. Sementara tadi disebutkan ada 3 lafaz yang lain yang mungkin kita juga nggak hafal gitu. Apakah kita wajib menghafalkan yang lain juga atau cukup? Karena kan di Quran disebutkan bahwa fasta'id billahi minasyaitonir rajim, berarti ta'awudnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apakah kita harus dalam mempelajari yang lain untuk menerapkan juga, apakah cukup untuk tahu aja bahwa ada ta'awud yang ditekankan juga, tapi memang tidak populer ya. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Apabila engkau membaca Al-Quran, hendaknya mintalah perlindungan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Dari adanya anjuran untuk membaca isti'adzah ya. Nah, tafsir yang paling bagus menurut para ulama, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan Sunnah Nabi Muhammad SAW, tafsir Al-Quran dengan sahabat, tafsir Al-Quran dengan ya, tabi'in, baru terakhir tafsir Al-Quran dengan pemahaman bahasa. Ternyata dari hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menafsirkan fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Lalu menafsirkan dalam praktek ya kehidupan sehari-hari beliau pada saat membaca Al-Quran 3 bentuk tadi. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu bis-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya. Nah, bentuk variasi ya. Bentuk variasi di dalam bacaan Al-Quran atau variasi di dalam bacaan sholat. Bacaan sholat itu variasi juga. Contoh, ketika ruku ada subhana rabbiyal azim, ada subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ada subuhun qudusun rabbul malaikati wa ruh, ada subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu macam-macam tuh. Nah, para ulama menyatakan ya, sifatnya anjuran. Ya, anjuran untuk terkadang membaca doa ini, terkadang membaca doa ini. Namun kalau ya kita berpegang teguh pada satu doa, itu juga diperbolehkan. Kita berpegang teguh dengan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu saja. Dan ini masyhur memang ya, masyhur dipraktekkan oleh kebanyakan kaum muslimin ya. Silakan. Namun kalau kita misalkan membaca lafaz doa yang lain ya, kita belajar ya, ingin mempraktekkan sunnah Rasulullah SAW, dan Rasul memang bervariasi di dalam masalah ta'awud, ini hukumnya sunnah dianjurkan, tapi tidak sampai derajat wajib ya, derajat wajib. Dan praktekkan a'udzu bis-sami'il 'alim minasyaitonir rajim ya, begitu. Allah a'lam. Cukup Pak.
Atau ada lagi? Cukup ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.